Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, apa yang Engkau ciptakan ini, ya baik bumi, langit dan seisinya ini, ya, penciptaan langit dan bumi dan seisinya ini telah Engkau ciptakan dan ini tidak sia-sia. Ya, tidak sia-sia. Adanya bumi dan langit memang bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, di langit itu ya umpamanya, ya dengan adanya bulan bintang dan sebagainya itu bisa dipakai menentukan waktu, ya waktu sholat, waktu puasa, waktu hari raya. Itu kan tidak sia-sia itu, tidak sia-sia. Adanya perbintangan itu bermanfaat para itu nahkoda laut pada waktu berlayar di laut itu pada waktu malam umpamanya, ya tahu arah hanya karena harus melihat bintang tertentu yang menunjukkan arah lah begitu. Itu tidak sia-sia itu. Termasuk bumi ini tidak sia-sia. Orang diam di bumi, berusaha di bumi, bertempat tinggal di bumi, cari rezeki di bumi, itu tidak sia-sia. Allah menciptakan langit dan bumi itu. Makanya ya Tuhanku, apa yang Kau ciptakan ini adalah sesuatu yang tidak sia-sia. Nah begitu. Orang yang ulil albab disuruh berpikir seperti itu, menyadari bahwa Allah menciptakan langit dan bumi itu tidak sia-sia begitu loh. Bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah yang telah menciptakan bumi dan langit ini yang tidak sia-sia itu. Faqina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Nah, mestinya orang yang sudah bersyukur menyadari pentingnya penciptaan langit dan bumi oleh Allah untuk kita semua itu harus bersyukur dengan cara ya kita beribadah pada Allah, beramal yang baik, memanfaatkan bumi sebaik-baiknya. Nah supaya hidup kita baik, amal kita baik, lah kalau sudah baik kita minta pada Allah. Nah besok di akhirat jauhkanlah kami dari api neraka lah begitu. Orang yang ulil albab itu begitu cara berpikirnya mestinya begitu. Nah orang yang ulil albab yang punya akal sehat tadi juga berdoa itu, Rabbana innaka mantut hilin naro fakot azaitah wa malid dhalimina min ansor. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkaulah yang memasukkan orang ke neraka. Jadi Allah lah Tuhan, Allah itulah yang sebenarnya nanti akan memasukkan orang ke neraka. Mantut hilin naro fakot ahzaita. Maka orang yang Engkau masukkan, yang dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, sungguh mereka itu orang yang dihinakan. Jadi besok itu kalau orang jatahnya di akhirat masuk neraka, itu orang yang dihinakan oleh Allah. Karena apa? Di dunia dia tidak mau menyembah Allah, tidak mau bersyukur pada Allah, malah tidak mengikuti semua aturan ataupun ajaran Allah dalam Al-Quran. Nah orang macam itu dijatah akan masuk neraka. Jadi maka barang siapa yang dimasukkan neraka, maka sungguh mereka itu orang yang dihinakan. Wa malid dhalimina min ansor, dan orang yang zalim termasuk orang yang tidak tunduk patuh pada Allah yang akan masuk neraka itu zalim mereka itu. Orang seperti itu Allah tidak akan memberi pertolongan. Nah gitu. Jadi orang yang zalim menganiaya diri sendiri, tidak tunduk patuh pada Allah, jatahnya itu besok akan dimasukkan neraka. Lah kalau sudah di neraka dia tidak akan mendapatkan pertolongan. Lah orang-orang yang ulil albab tadi ya juga berdoa mereka itu. Apa doanya? Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu birabbikum fa amanna. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami ini mendengar itu seruan atau ajaan orang yang menyeru atau orang yang mengajak kepada keimanan, iman kepada Tuhanmu, iman kepada Allah. Lah orang yang demikian itu menyatakan amanah setelah diseru oleh penyeru supaya mereka beriman pada Allah, mereka menyambut amanah kami iman. Nah ini orang-orang yang akal sehat pikiran seperti itu. Jika ada dakwah ajaan untuk menyembah Allah, berbuat baik dan sebagainya, ikuti Al-Quran, mereka siap itu. Ya aku percaya semuanya itu.
kepada rukun iman yang 6 itu, termasuk Al-Quran itu. Aku iman. Oleh karena itu aku siap mengamalkan keimanan itu, termasuk mempelajari Al-Quran umpamanya kalau iman pada Al-Quran. Itu orang itu berdoanya seperti itu. Kemudian mereka juga berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhanku, ya Allah, ya Tuhanku, faghfir lana, ampunilah semua dosa-dosa kami. Faghfir lana dzunubana, ampunilah kepada kami akan dosa-dosa kami. Wa kaffir anna sayyi'atina, dan hapuskanlah semua kesalahan-kesalahan saya, kejelekan-kejelekan yang telah aku lakukan. Ya, hapuskan itu. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah, matikanlah saya beserta orang-orang yang abror. Nah, orang yang abror itu begini. Mestinya dalam suatu keluarga itu hubungan antara orang tua dengan orang tua, ya bapak ibu dengan anaknya itu harus ada keseimbangan. Artinya apa? Antara hak dan kewajiban itu ada harus dalam keadaan seimbang. Artinya apa? Kedua orang tua itu ya mempunyai hak, mempunyai kewajiban. Haknya yaitu dihargai, dihormati oleh anak, diberikan oleh anak, itu punya hak orang tua itu. Tapi orang tua juga punya kewajiban, ya mendidik anak supaya hidup yang baik sesuai dengan tuntunan Allah, jadi orang yang soleh lah begitu, dan seterusnya itu. Ya memikirkan rezekinya, memikirkan sekolahnya, didikan supaya Islam, ya, itu ada kewajiban orang tua seperti itu. Jadi kalau ada orang tua kalau tidak memperhatikan pendidikan anak, terutama pendidikan dalam keimanan, keislaman, itu salah, itu di hadapan Allah. Demikian juga anak itu punya kewajiban pada orang tua, yaitu apa? Birrul walidain, berbakti pada orang tua, ya memikirkan orang tua, ya hormat pada orang tua, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi juga anak itu punya hak apa? Ya dapat pendidikan, dapat pemeliharaan dari orang tua, pengarahan dari orang tua. Makanya orang dalam keluarga yang antara bapak, ibu dan anak-anak itu jadi keserasian, ada keserasian antara hak dan kewajiban. Nah, keluarga yang demikian itu keluarga yang ulil abror. Itu al-abror itu al-abror. Ya orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari ciptakanlah keluarga kita terjadi adanya keluarga yang al-abror, ulil abror, orang yang mempunyai itu tadi, berbuat kebajikan yang seimbang antara orang tua dan anak begitu. Nah itu insya Allah kalau kita seperti itu, kita mati dalam posisi dalam keluarga yang al-abror. Itu makanya orang-orang yang punya ulil albab tadi kalau berdoa seperti itu, mohonnya kalau kami mati, jadikanlah saya ini mati beserta orang-orang yang abror. Oh ya tadi, orang yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban antara orang tua dan anak tadi. Mereka juga berdoa itu. Rabbana wa atina ma wa attana ala rusulika wala tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhanku, berikanlah kami atau datanglah kepada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui rasul-rasulmu itu. Kan semua rasul mengajarkan kepada umatnya supaya berbakti pada Allah, supaya beribadah kepada Allah, supaya beramal baik kepada Allah, amal soleh kepada Allah. Lah nanti kan akan dibalas. Dibalasnya yaitu apa? Besok dibalas di surga itu. Nah, ini janji Allah melalui rasulnya. Lah, orang yang ulil albab itu berdoanya begitu. Berikanlah kepada kami apa yang telah aku janjikan melalui rasul itu. Artinya apa? Ya kebaikan baik dunia sampai di akhirat begitu loh. Dan wala tukhzina yaumil qiyamah, dan janganlah Engkau ya Allah menghinakan kami di hari kiamat. Artinya menghinakan di hari kiamat, jangan kami dimasukkan neraka begitu intinya. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau ya Allah, Engkau itu zat Allah yang tidak mengingkari janji. Jadi Allah itu sudah berjanji pasti nanti akan dipenuhinya. Jadi orang yang amal soleh, yang husnul khotimah, akhir hidupnya itu baik, akan masuk surga, itu janji Allah. Allah tidak akan ingkar dengan janji seperti itu, pasti besok akan
balas dan kita yakin, dan itu jadi permintaan kita. Jadi kita itu mengharap, menunggu, menanti ya janji Allah pada kita melalui Rasulnya itu, bahwa orang yang buat baik, iman Islam itu akan masuk surga kelak mesti akhirat begitu.